Saksi AKBP Ari Cahya Nugraha alias Aceh mengaku bahwa ia tidak pernah memerintahkan anak buahnya terdakwa AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun secara prosedur kepolisian DVR CCTV memang harus diambil dan diganti dengan yang baru atas izin pemilik jika berkaitan dengan tindak pidana. Yang saksi lakukan atau perintahkan ke anak buah saksi untuk mengamankan CCTV itu seperti apa? Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dengar, ini pertanyaan saya. Dalam pengalaman saksi menangani CCTV sebagai bukti pendukung, ya, yang biasa saksi lakukan atau memerintahkan anak buah saksi itu bagaimana dalam pengamanan CCTV untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi? Oh, baik, kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti status quo sita dari pemilik. Oh, berarti copot diganti, tarik itu dengan persetujuan pemilik diganti dengan yang baru supaya fungsi dari DVR pemilik CCTV itu tetap berfungsi dengan baik. Untuk membuat status quo terlebih dahulu ya, agar supaya informasi dalam DVR tersebut aman. Betul. Itu lazim dilakukan? Ya kebanyakan seperti itu tuh. Memang seperti itu? Betul, diambil dan ganti. Ambil dan ganti ya? Betul. Baik, cukup. Atas izin dari pemilik? Atas izin pemilik, Bu. Usai mendengarkan kesaksian saksi AKBP Ari Cahya Nugraha, terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan mengaku keberatan dengan sejumlah keterangan Acai, termasuk soal perintah mengamankan CCTV di TKP lokasi pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8, karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama, 15 menit datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di propos, kemudian saya pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Dalam kesaksiannya, Ari Cahya Nugraha atau Acai menyebut dia ikut mengangkat jenazah Yosua Huta Barat ke mobil ambulans. Selain itu, Acai juga menyampaikan alasan kenapa dia memerintahkan Irfan Widianto untuk datang ke Duren 3. Karena banyak orang yang mengangkat jenazah siapa saja saat itu? Karena saudara kan diminta bantu. Iya, Padahal saya bersama anggota Polres yang mulia. Anggota Polres? Betul. Bukan dilakukan oleh petugas dari ambulan? Petugas ambulannya cuma satu orang yang mulia. Cuma satu orang? Cuma satu orang, sekaligus nyetir dia. Baik. Ada juga pernyataan saudara ya yang menyatakan, kan artinya kan sebelum saudara berangkat ke Bali tanggal 9 Juli paginya. Siap. Itu kan saudara sudah melihat sebuah peristiwa kan. 2,5 jam lebih tadi kan. Ada Siap. peristiwa. Siap. Orang mati kan begitu. Siap yang mulia. Informasi sementara yang saudara terima adalah ada tembak-menembakkan dari Rizky sama si Baradae tadi kan. Siap. Informasinya seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika saudara diminta untuk ke Duren 3 oleh terdakwa Agus Patria ya, saudara mengatakan saudara langsung melanjutkan perintah itu kepada Irfan. Apakah karena Irfan saat itu yang saudara ajak? Mohon izin yang mulia. 8. Siap. Untuk kasubnit saya cuma itu yang mulia. Biasanya hari-hari memang saya kalau perintah dari siapapun ke Irfan. Jadi karena Irfan itu adalah anggota saudara,
Maka hanya Irfan yang saudara minta untuk hadir di sana. Siap yang mulia. Artinya kan saudara tahu persis bahwa kenapa terdakwa Agus Patria ini minta kepada saudara agar ke sana, karena sehari sebelumnya tanggal 8 saudara sudah tahu malamnya ada peristiwa matinya orang itu kan? Mungkin yang mulia. Bukan Kan mungkin. yang Saudara telepon kan dia. masa Bisa jadi sebagai seperti itu. seorang penyidik masih menjawab mungkin. Bisa jadi seperti itu yang mulia. Ya, itu ya. Siap yang mulia. Nah, terkait dengan soal tadi kan disinggung-singgung jauh oleh penuntut umum. Pengetahuan saudara terkait dengan soal agar screening CCTV yang ada di sana itu, coba deh saudara terus terang deh kalau memang saudara mengetahui. Saudara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang Dian, bagaimana jalannya sidang saat ini? Apakah ada fakta baru yang disampaikan oleh saksi di sidang kali ini, Dian? Ya, selamat petang Ibrahim. Sampai dengan sore hari ini, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan. Ada 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih berlangsung. Dari 7 orang saksi yang berhasil dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, saat ini sudah 6 orang saksi yang sudah didengarkan kesaksiannya. Nah, saat ini saksi yang sedang dihadirkan di persidangan atau yang sedang didengarkan kesaksiannya adalah Abdul Jafar dan juga Marjuki. Keduanya ini merupakan petugas keamanan di Kompleks Duren 3. Dalam kesaksiannya, keduanya ini menjelaskan terkait dengan kronologi pada saat penggantian DVR CCTV di Kompleks Duren 3. Karena pada peristiwa penggantian DVR CCTV, Abdul Jafar atau saksi Abdul Jafar ini sedang bertugas, dan kemudian juga saksi Marjuki mengaku mengetahui peristiwa penggantian DVR CCTV di Komplek Duren 3 tersebut. Kemudian sebelumnya juga sudah ada Tomser Kristianata dan juga Munafri Bahtiar, saksi yang juga sudah didengarkan kesaksiannya. Mereka merupakan anggota Polri sekaligus juga bawahan dari AKP Irfan Widianto. Dalam kesaksiannya mereka mengaku memang mengetahui perintah terkait dengan penggantian DVR CCTV di Komplek Duren 3. Kemudian juga mereka mengaku diminta untuk menemani AKP Irfan Widianto pada saat hari penggantian DVR CCTV Komplek Duren 3, dan juga mengaku tidak melihat surat tugas yang dibawa oleh AKP Irfan Widianto saat mengganti atau menyita CCTV di Komplek Duren 3. Nah, selain itu juga sebelumnya sudah ada 2 anggota Polri lainnya yang juga sudah diperiksa, yakni Kompol Aditya Cahya, ini merupakan anggota dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri yang juga merupakan anggota Tim Sus Polri. Dalam kesaksiannya, Aditya ini menegaskan atau memastikan bahwa terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria terlibat dalam penghilangan barang bukti CCTV di Komplek Duren 3. Kemudian juga Aditya menjelaskan file DVR CCTV yang dibawa ke laboratorium forensik ini kemudian kosong begitu, sehingga di cross check ke petugas keamanan di Duren 3. Kemudian akhirnya ketika mengetahui faktanya, tim sus langsung menyita hard disk yang berisi rekaman aktivitas di area perumahan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Duren 3, sehingga dari rekaman tersebutlah diketahui bahwa korban Yosua ini masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas. Ini kemudian mematahkan skenario sebelumnya yang diceritakan oleh Verdi Sambo terkait dengan tembak-menembak. Nah, sebelumnya juga ada AKBP Ari Cahyanugraha yang juga kemudian sudah diperiksa. Dalam kesaksiannya, Ari Cahyanugraha ini menjelaskan kronologi ketika ia dihubungi oleh Verdi Sambo untuk datang ke TKP Duren 3 ketika hari eksekusi, kemudian juga mengaku melihat jenazah Brigadir Yosua, bahkan sempat membantu untuk mengangkat jenazah Yosua ke ambulans, dan memastikan bahwa pada hari H Ari Cahyanugraha dipanggil oleh Verdi Sambo ini tidak ada arahan untuk mengamankan CCTV. Nah, arahan untuk mengamankan CCTV ini baru diterima keesokan harinya tanggal 9 Juli, tetapi pada saat itu Ari Cahyanugraha sedang berada di Bali. Kemudian akhirnya Ari Cahya menugaskan bawahannya AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV. Nah, terkait dengan kesaksian Aditya, tadi 2 terdakwa mengaku tidak keberatan, tetapi untuk kesaksian Ari Cahyanugraha, kedua terdakwa ini mengaku keberatan karena menurut Hendra dan juga Agus, perintah untuk mengamankan CCTV
CCTV ini bahkan sudah disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada Arie Cahyonugraha ketika Arie Cahyonugraha tiba di rumah dinas Ferdi Sambo Komplek Duren 3 pada tanggal 8 Juli ketika Yosua ditembak begitu. Nah, kita masih akan menunggu kesaksian satu orang lagi, Supriyadi, yang merupakan pekerja atau teknisi yang biasanya dipanggil oleh warga Komplek Duren 3 ketika CCTV di area tersebut bermasalah. Kita akan sama-sama pantau, cermati nanti bagaimana jalannya persidangan hari ini, apakah akan ada fakta-fakta baru yang terungkap. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.